bagaimana lebaran Pak Anies Baswedan, Mas Ganjar, sama Pak Prabowo di hari lebaran. Ada yang open house, ada yang sebaliknya tidak open house, ada yang menemui Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian, apakah ini merupakan tradisi yang perlu dikembangkan, atau ada sebuah trik bagaimana bisa meraih hati Pak Jokowi dan masyarakat? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana lebaran kalian? Apakah menyenangkan, open house, atau cukup di antara keluarga saja, atau bahkan melakukan komunikasi lebih intensif terhadap yang lebih atas? Ayo kita baca di beberapa media bagaimana Mas Anies, Mas Ganjar, dan Pak Prabowo. Pertama kita baca di TV One News. Momen Anies Baswedan bersama keluarga merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini diceritakan bagaimana serunya di dalam keluarga. Kemudian kalau di Mas Ganjar, di liputan 6, Ganjar Pranowo open house lebaran Idul Fitri 2023 di Kutoarjo, dihadiri suster hingga penyandang disabilitas. Kemudian kalau kita lihat di Detik, Prabowo lebaran bersama keluarga di rumah, lalu ke Solo bertemu Jokowi. Kalian memilih yang mana? Ya, dipilih ketiga-tiganya karena kita berimbang antara ketiga bakal calon presiden ini. Pertama di TV One. Momen Anies Baswedan bersama keluarga merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Jakarta, TV One News, calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan tidak menggelar open house khusus selama lebaran kali ini. Di kediamannya, Anies di Lebak Bulus hanya menerima tetangga dan kerabat kerjanya. Cukup tetangga dekat saja. Anies Baswedan pun menceritakan momen-momen dirinya bersama keluarga dan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Banyak warga berdesak-desakan untuk sekedar bersuah foto bersama Anies. Dari rumah itu sekitar 5.20 pagi sampai di dekat sekitar Monas, sekali itu menunjukkan antusiasme yang luar biasa. Baru sekitar Monas itu sekitar Gambir sudah susah gerak jadi masyarakat menyambut Idul Fitri tahun ini nampak lebih antusias, lebih semangat, dan ada perasaan kita sudah lewat dari masa pandemi. Anies pun mengingatkan tetap waspada terhadap COVID-19, tetapi secara umum dirinya melihat antusiasme yang tinggi dari masyarakat menyambut 1 Syawal. Hal ini berbeda dengan Mas Ganjar yang menampilkan Ganjar Pranowo open house lebaran Idul Fitri 2023 di Kutoarjo, dihadiri suster hingga penyandang disabilitas. Liputan6.com Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar open house di kediaman orang tuanya di Purworejo pada hari ketiga lebaran Idul Fitri 2023. Momen open house di rumah orang tua Ganjar ini dibagikan sang gubernur melalui media sosialnya. Publik bisa melihat di media sosialnya. Hari ketiga lebaran di rumah banyak saya di Kutoarjo, Purworejo, tulis Ganjar di akun Twitternya. Dalam unggahan tersebut tampak acara open house dihadiri oleh berbagai kalangan masyarakat dan lintas agama seperti para biarawati dan penyandang disabilitas. Gambar pun mengaku bahagia mendapat kunjungan dari masyarakat. Jadi sama sebetulnya dengan Mas Anies tapi beda bahasanya. Kemudian kalau kita melihat di Detik, Prabowo lebaran bersama keluarga di rumah, lalu ke Solo bertemu Jokowi.
detik, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Setelah melaksanakan, Prabowo merayakan Lebaran bersama keluarga di rumah. Kemudian berangkat ke Solo bertemu Presiden Joko Widodo. Saya habis ini sama keluarga di rumah, habis itu berangkat ke Solo. Wow. Prabowo juga bicara makna Ramadan selama 1 bulan penuh. Prabowo menemukan banyak hal dan makna Ramadan dan ditutup dengan Idul Fitri. Ya, ini kan kita ibadah tadi. Apa puasa mengontrol dirinya, improvisasi, banyak maknanya. Pasrah, tawakal, rendah hati, mawas diri, banyak sekali. Prabowo Subianto diketahui akan bertemu dengan Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran. Dan kalau kita melihat di selanjutnya ya, sebetulnya Pak Prabowo itu sudah bertemu dengan mereka. Jadi momen Jokowi Lebaran di Solo, kemudian silaturahmi Prabowo Subianto saat Lebaran temui Jokowi, Habib Syekh tidak kaleng-kaleng, Habib Syekh, Abu Rizal Bakri, Airlangga Hartarto, tertinggi semuanya. Ini kalau kita melihat itu sebetulnya di Tempo ini pada momen hari ini Prabowo melaksanakan kunjungan ke sejumlah tempat untuk melaksanakan silaturahmi dengan beberapa tokoh penting. Berikut adalah daftar nama-nama tokoh yang ditemui Prabowo Subianto. Ada Pak Jokowi, ada banyak sekali tokoh-tokoh, Habib Syekh, Abu Rizal Bakri, Airlangga Hartarto. Dan kalau kita bandingkan sebetulnya keberadaan Mas Anies Baswedan juga ketemu tokoh juga, Nasdem sudah prediksi Ganjar Pranowo di PDIP semakin ingin buat Anies Baswedan, maksudnya ini terkait dengan ketika bertemu. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana Lebaran para bakal calon presiden. Intinya, sesudah beliau melaksanakan sholat id, ada yang di Istiqlal, ada yang di Masjid Baru di Solo, ada yang di Al-Azhar. Selanjutnya mereka merayakan Lebaran. Ada yang cukup open house mini, hanya menerima tetangga seperti Mas Anies Baswedan. Ada yang agak besar seperti Pak Ganjar. Ada yang Pak Prabowo yang dia hanya tetangga dekat dan kemudian menemui banyak tokoh. Bagaimana? Mana yang lebih bagus? Atau sebetulnya apa yang mereka lakukan itu apakah ada hubungannya dengan 2024 atau terkait dengan lainnya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Lebaran para bakal calon presiden ini adalah asik semuanya ya. Mereka semuanya melakukan secara keterbukaan, maksudnya publik bisa melihat. Jadi apa yang dilaksanakan oleh Mas Anies Baswedan meskipun berlebaran dengan tetangga, dia mengatakan dalam bahasa di liputan 6 itu, kami tidak menampilkan open house atau tidak membuat open house karena memang COVID masih akan membahayakan sebagaimana pemerintah yang dihadirkan oleh negara. Kan beberapa kali kan Pak Jokowi menyampaikan memang COVID belum selesai, sehingga Mas Anies Baswedan memang selain, kalau saya melihatnya, beliau menampilkan, maksudnya membuat open house kecil itu ya salah satunya itu. Meskipun mungkin juga baru kali ini misalkan berlebaran yang fokus total dengan keluarga, yang biasanya bertemu para pejabat. Meskipun sesudah itu Mas Anies Baswedan juga bertemu dengan beberapa elit yang ada di negeri ini. Kemudian yang kedua, maksudnya masih ini yang pertama, tapi dengan yang kedua dengan Pak Ganjar. Mas Ganjar membuka open house. Beliau adalah sebagai pemerintah daerah, maksudnya sebagai gubernur yang pada kesempatan ini dia open house. Tapi ini kan bukan di pemerintah provinsi, tapi di tempatnya agak jauh, maksudnya berbeda dengan biasanya, yaitu di Kutoarjo, di rumah orang tuanya. Tapi kalau saya melihatnya,
ini hampir seperti yang dilakukan oleh Mas Anies. Perbedaannya mungkin yang ditampilkan dalam pemberitaan itu, kalau Mas Anies relatif sekitar tetangga, tetapi kalau Mas Ganjar itu memang agak ada lebih jauh. Kemudian kalau ditampilkan oleh Pak Prabowo dalam Lebaran itu dengan tetangga, tetapi yang lebih mobilitas lagi adalah beliau ketemu Pak Jokowi, Pak Abu Rizal Bakri, Habib Syekh, Pak Erlangga Hartarto, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga apa yang menjadi analisis pertama itu adalah hak dari masing-masing bakal calon presiden untuk bagaimana merayakan yang paling enak, paling nikmat untuk Idul Fitri. Jadi ya kebebasan beliau untuk melihat mana yang paling tepat sih. Kemudian yang kedua, bahwa mungkin sampai hari ini kita tidak pernah mendengar Mas Anies, Pak Jokowi, Mas Anies, Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo tidak melanggar kampanye. Ya memang saya melihatnya ketika pasangan ini tidak melakukan semacam pelanggaran, apalagi memang belum tahapannya. Tetapi mereka adalah bahwa sebagai muslim harus mensiarkan terkait dengan keagamaannya. Bahwa sebagai muslim juga sesudah Syawal, maksudnya ketika masuk Syawal, sesudah puasa 1 bulan penuh untuk saling memaafkan, supaya antar manusia secara sosial dosanya kemudian bisa dimaafkan. Itu penting. Jadi ketiganya menerjemahkan dengan caranya masing-masing. Intinya tidak masuk dimasuk atau ditarik ke wilayah politik praktis. Adapun orang mempunyai pikiran lain itu silahkan, tetapi kalau menurut saya ini masih relatif normal bagi mereka, standar bagi mereka untuk menyapa masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika pasangan juga pada dasarnya juga bertemu tokoh-tokoh yang ada ditampilkan secara langsung vulgar, ada yang tidak. Kalau menurut saya ya normal juga sih, ketemu para tokoh itu penting. Maksudnya membangun komunikasi politik. Tidak harus diartikan itu berdampak, berefek bahwa yang ditemui itu langsung deal terkait dengan 2024, bukan. Tetapi bahwa suasana Idul Fitri ini mencairkan suasana semua yang ada. Maksudnya kebeguan selama ini yang hadir karena salah atau berbeda cara berpikir, berbeda persepsi, maka Idul Fitri ini itu bisa mencairkan suasana dari sang bakal calon presiden Mas Anies Baswedan, Mas Ganjar Pranowo, begitu juga Pak Prabowo Subianto, dengan siapapun pecinta masa depan negeri. Kalau menurut saya yang kurang ditampilkan, apakah kemudian bisa berjalan atau sudah berjalan atau tidak, yang ditunggu oleh publik itu adalah bagaimana mereka bisa semacam refleksi terhadap apa yang telah mereka lakukan semuanya. Ini yang kelihatannya belum tampil. Meskipun mungkin ya apa hubungannya dengan Idul Fitri? Kalau menurut saya ini adalah sebuah refleksi yang dibutuhkan supaya kalau memang ada kesalahan yang kurang baik terhadap Mas Anies terhadap dirinya, Mas Ganjar terhadap dirinya, atau Pak Prabowo terhadap dirinya, kemudian diperbaiki. Dalam bahasanya Idul Fitri kembali kepada fitrah. Oh ini seperti ustadz yang enggak, ini demi perbaikan. Jadi merenungkan secara mandiri atau secara kolektif untuk seperti apa perjalanan kehidupannya, itu penting. Kalau memang ada sebuah problem, maka sebelum ditetapkan sebagai bakal calon presiden, maka akan ada sebuah yang diperbaiki. Tetapi kalau masih bagus, ya dilanjutkan. Intinya bahwa kritik-kritik yang pedas, yang biasa, atau bahkan kritik-kritik yang mencari-cari kemudian muncul, dan itu kalau dievaluasi itu menarik. Jadi mungkin butuh sebuah forum ya, mungkin tidak harus hari ini, maksudnya tidak harus dalam open house, tapi bagaimana pada waktu lebaran itu kemudian mereka menyadari, oh iya ya, ada sesuatu kesalahan atau ada sesuatu yang kurang benar.
Kalau itu terjadi, menurut saya kok bagus ya. Pecinta masyarakat ini tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita bangga terhadap 3 pasangan calon presiden ini ketika mereka sadar terhadap apa yang jadi kekurangannya. Sebelum janur kuning melengkung, Oktober November didaftarkan di KPU, dan kemudian ada yang menggoreng, maka mereka sudah melakukan perbaikan demi diri dan negara lebih baik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.